Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, membawa pujian syukur, hormat kita di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
kita naikkan syukur di hadapannya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau Allah yang mulia, kudus namamu. Segala pujian dan syukur hanya biarlah pujian kami ini Tuhan mengalir dari hati terdalam kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ku balas kasih-Mu, segala hormat hanya bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dan Engkau disukakan melalui pujian yang kami naikkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang menjadi perisai dalam hidup kita. Tuhan, Kau perisaiku. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang
kita berjalan di dalam Dia. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab kesetiaan yang besar atas hidup kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk dalam firman Tuhan. Bagi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Hanya ditentukan oleh
Tuhan, kami sepakat, kami mengimani bahwa di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya, kami memiliki iman di dalam Tuhan Yesus bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, ataupun kami yang menyaksikan tayangan ini di petang nanti, ada urapan dari Tuhan yang turun untuk kami. Ada sebuah pesan khusus untuk setiap kami yang ingin Engkau sampaikan. Dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menopang, dan firman-Mu mengubah hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah dan akan terus tercurah dalam hidup kami. Jadikan ini sebagai tanda peringatan untuk kami terus bisa maju dan bersemangat. Jadikan untuk setiap ketika kami melihat kebaikan Tuhan, membuat kami mampu lebih kuat daripada hari yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu menjadi saluran berkat, pakai lidah bibir hamba-Mu, apa yang hamba-Mu persiapkan, apa yang akan kami renungkan pagi ini, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan sekali lagi untuk Didik boleh menyampaikan renungan pada kebaktian minggu pagi ini. Sebuah proses yang cukup panjang. Kalau hari ini Bapak Ibu yang terkasih boleh melihat rekan-rekan yang bertugas, baik worship leader, singer, dan juga saya ini kan jebolan sekolah minggu. Jadi saya ingin iklan bahwa terus dukung dan juga sertai pertumbuhan putri, putra, cucu Bapak Ibu sekalian untuk terus berakar, bertumbuh, sehingga akhirnya berbuah untuk gereja ini juga. Jadi generasi dan bibit-bibit yang saat ini sedang dilayani di sekolah minggu pun di kemudian hari akan mengerjakan apa yang kami kerjakan. Jadi tolong support terus supaya jangan sampai ada di antara kita yang dewasa ini justru malah tidak memberikan sebuah dukungan yang optimal untuk tumbuh kembang putra-putri cucu kita di tempat ini. Ya, jadi terus dukung sekolah minggu, ajak putra-putrinya, cucunya untuk terus bisa bertumbuh dalam komunitas dari kecil hingga akhirnya boleh berakar, bertumbuh, berbuah di sini ataupun dimanapun mereka berada. Penting untuk kita mendukung bersama-sama. Apa yang saya sampaikan ini saya renungkan karena seringkali ketika saya tumbuh dewasa, saya memiliki putri dan putra. Dulu waktu saya sekolah minggu, tantangan atau masalah terbesar adalah bagaimana berjuang mengalahkan bangun pagi dan juga nonton film kartun. Zaman dulu waktu saya tahun 90-an, kartun-kartun di RCTI itu banyak sekali, Doraemon segala macam. Itu masalahnya anak sekolah minggu zaman dulu. Harus bangun pagi, disupport sama ibu saya, bangun kamu harus pergi ke gereja. Dulu yang menjemput saya Pak Lili ataupun Pak Harto, ditunggu di daerah Kanal Sari, ada tempat dekat kali itu saya jalan dari rumah untuk masuk ke jemputan gereja. Itu dilakukan terus-menerus. Semula memang kalau dipikir-pikir itu hal yang berat. Beratnya kenapa bangun paginya. Nah, tapi semakin dewasa, yang membuat setiap orang atau banyak orang berat untuk datang ke gereja bukan lagi tantangan masalah kesenangannya nonton kartun ataupun nonton tayangan. Ada satu hal yang berat untuk kita datang ke gereja. Apa? Seringkali kita merasa tidak layak lagi untuk datang ke hadiratnya dengan segala macam masalah, beban, dan juga kesibukan kita. Itu terus berulang dari kecil, remaja, dewasa, dan pada akhirnya yang semula ingin datang hanya berakhir dengan keinginan, sehingga tidak lagi bersama dengan kita. Mari kita yang saat ini sedang berjuang untuk terus tekun di dalam Tuhan dan dengan kerajinan di hadapan Tuhan jangan sampai kendor. Dan semangat-semangat rajin pada hari ini boleh ditularkan kepada generasi berikutnya. Karena ini sebuah tantangan ya kan. Kita semua tidak menutup mata. Hari-hari ini banyak berita yang luar biasa tentang anak muda yang bunuh diri. Banyak anak muda yang mungkin terjerat dengan
hal-hal yang mungkin di zaman kita dulu tidak ada, tidak terekspos media sosial, tapi zaman sekarang sering terekspos bagaimana menanganinya. Nah, ini butuh para laskar Kristus yang saat ini duduk dan juga menyaksikan tayangan ini untuk giat bahwa kegiatan penginjilan itu belum berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Terus dorong, kalau perlu dikatakan pakai gada dan tongkat untuk membuat anak cucu kita ini hidup dalam belas kasihan Tuhan. Dan hari ini ada subtema yang saya angkat tentang masalah sukacita yang dirampas. Dirampas ini bisa dikatakan dirampok, dicuri, diambil, dan sukacitanya hilang. Dari beberapa penelitian riset itu mengatakan kalau anak kecil itu satu hari bisa tersenyum tertawa itu sampai ribuan kali. Dia bisa mengetawakan sesuatu. Kalau saya ingat anak saya dulu itu bisa tertawa terkekeh-kekeh kalau lihat ada POP diskon kalau di swalayan itu berputar warna-warni, terus bisa terkekeh-kekeh, bisa ketawa. Masuk ke anak remaja, mereka masih cukup baik, ya kan, masih sering untuk tertawa, tapi motivasi tertawanya mungkin menertawakan orang lain, menertawakan kesialan orang lain, keapesan orang lain, dan makanya lihat-lihat tayangan itu mereka tertawa, wah kok kasihan, kok gini, dan segala macam. Nah, berita buruknya semakin dewasa, rasa bahagia dan tertawa itu mulai punah dan mulai berkurang. Bahkan kalau di penelitian itu dikatakan satu hari paling kita tersenyum sampai tertawa itu paling 2-3 kali. Segawat itukah hidup kita sampai kita tuh sulit untuk tersenyum, bahkan untuk menyikapi kehidupan. Di dalam penelitian psikologi juga dikatakan kalau tertawa itu menimbulkan sebuah perasaan aman dan nyaman. Sehingga kalau dikatakan tertawa atau tersenyum atau bahagia itu bisa jadi obat. Nah, tapi seringkali malah semakin dewasa kita malah melupakan pentingnya kebahagiaan dan juga sebuah hasrat atau sebuah perasaan yang bahagia itu. Baru terasa ketika sudah masuk ke masa kakek nenek, punya cucu pertama, punya cucu kedua, mereka bahkan sudah mulai tertawa lagi. Nah, ini yang mau kita budayakan lagi, bukan tertawa sendiri. Saya pernah tahu rasanya ketawa sendiri dikira orang lain sedikit selewah gitu kan. Tapi kita punya rasa kagum, rasa bahagia. Kita tertawa, kita tersenyum karena kita mengingat kehidupan yang sudah disertai Tuhan sampai detik ini. Bahkan kita sudah melewati badai serangan COVID itu, kita termasuk bilangan orang yang bertahan. Kita bisa tersenyum gembira. Tuhan sampai sini saya disertai luar biasa. Mari kita buka di bagian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiganya saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya melihat dari berbagai terjemahan, antara lain di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saya bacakan, saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Dikatakan di firman Allah yang hidup, kalau saat ini kehidupan kita ada masalah, ada kesulitan, dikatakan bahwa bergembiralah. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ada sebuah pilihan kata tadi beruntung, tadi bahagia. Hendaklah kalian merasa beruntung sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami kesulitan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Di dalam bahasa Inggrisnya, di New International Version, consider it pure joy.
Katakan joy, sukacita. My brother and sister, whenever you face trial. Trial itu kalau di anak sekolahan itu uji coba. Ya, ujian, uji coba, ulangan. Wherever you face trial of many kind. Dan di terjemahan yang lain dikatakan when trouble come, consider it opportunity. Jadi pertimbangkan itu sebagai sebuah peluang untuk bersukacita. Berbagai terjemahan ini saya ambil untuk melihat sudut pandang bahwa kekristenan ini sangat lain dengan ajaran dunia. Jika ajaran dunia mengatakan sukacita itu tergantung dari apa yang kita lihat dan situasi yang ada di sekitar kita. Contoh, kemapanan finansial mungkin, studi yang layak, gelar yang berjibun, gelar yang banyak, ada sebuah harga diri yang diinginkan, ada strata sosial di masyarakat yang diakui, itu jadi sebuah kebahagiaan, tidak dipungkiri. Orang naik Pajero Sport sama mungkin naik sepeda ontel, bagi orang di dunia, orang melihat ini wah terpandang dan segala macam. Tapi ternyata kata Tuhan tidak seperti itu. Yang membuat sukacita seharusnya salah satunya adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian, sebuah trouble, sebuah trial, ulangan. Karena ujian ini mendatangkan sebuah ketabahan dikatakan. Sebuah paradoks atau sebuah majas perbandingan yang bertolak belakang. Maka ini menjadi sebuah penghiburan untuk setiap kita yang saat ini sedang bergumul untuk menang atas masalah. Beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan mengatakan masalah tidak perlu dicari, sudah pasti datang. Kemarin saya juga menganggapnya bukan masalah. Ada panggilan dari sekolah dari anak saya, sebuah situasi yang mencekam, yaitu wawancara finansial. Dipanggil ke sekolah untuk kita diwawancarai kondisi finansial, untuk masalah SPP-nya, masuk ke SD berapa, uang gedungnya berapa dan segala macam. Ini sebuah horor masa kini itu saya sudah mengalaminya sebagai orang dewasa. Zaman dulu hai, sekolah tinggal sekolah. Nah sekarang masuk pada fase di mana bagi sebagian besar orang menghadapi sebuah tantangan seperti ini bisa menyebabkan sukacita kita hilang. Karena apa? Karena kita melihat kok situasi masih merangkak, belum kunjung membaik, kok kehidupan hanya pancet atau stuck di sini saja seperti apa. Nah, bagi dunia mementingkan apa yang terlihat itu jauh lebih penting daripada kita memproses diri kita ini di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan sebuah ayat yang sederhana. Berbahagialah kalau saat ini kita punya masalah. Bersukacitalah. Anggaplah ini sebuah peluang. Sebuah peluang, perhitungkanlah sebagai sebuah peluang untuk merasakan kebahagiaan. Sekali lagi ini sebuah paradoks, sebuah hal yang mungkin di luar nalar kalau di orang lain. Banyak orang ketika ada masalah mereka hatinya hancur, hatinya sedih. Tapi kini Tuhan menantang kita. Kalau ada masalah, kalau Pak Hosea cerita kemarin masalah kesehatan, anggaplah ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan atau mengalami masalah, bisakah kita menjawabnya dengan sebuah respon sukacita, respon bahagia. Berarti berbohong Om Didik, nah, berbohong Pak Didik? Tidak. Tuhan mengajarkan kita untuk menyangkali apa yang memang seharusnya jadi kedagingan kita. Hati ini hancur, hati ini merasakan kesedihan, bukan berarti kita akhirnya tidak berempati, tidak. Kita mengambil respon yang berbeda, bahwa ketika ada masalah datang dan kita berharap untuk memenangkan masalah, tapi kalau ketika kita menghadapinya kita sudah ciut, kita sudah membatasi kuasa Tuhannya itu, akhirnya jangankan bersukacita, untuk menghadapinya saja sudah enggan dan gentar. Masalah di mana aja sering muncul. Saya menuliskan di sini, di zaman ini hal yang paling susah untuk didapat dan mudah untuk hilang. Kalau ada beberapa yang berpikir uang itu karena masa-masa belum gajian. Kalau ini saya menggarisbawahi
bagi banyak orang mendapatkan sukacita itu adalah yang susah. Tapi ketika mendapatkannya mudah hilang. Karena sukacita kita seringkali depend atau bergantung pada sesuatu. Melihat anak kita tumbuh baik, kita bersukacita dengan mudah. Melihat anak kita pelayanan, sukacita kita meluap. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan kita sedang bergumul dengan anak-anak yang undur di hadapan Tuhan, dengan orang tua yang mungkin undur dalam Tuhan, atau pasangan yang undur dalam Tuhan? Bisa nggak kita melihat dengan kacamata iman kita sebagai sebuah, oh Tuhan, ini saatnya. Iman yang saat ini sedang aku tempa, Tuhan mau uji dengan datangnya sebuah problem seperti ini, bisakah aku masih bersukacita? Tantangan yang besar bagi para hamba Tuhan mengatakan bahwa sudah, jangan khawatir dengan masalah. Bukan berarti para hamba Tuhan yang ada di mimbar yang sudah mengajarkan pada kita terluput dari masalah, tidak. Tapi saya yakin setiap orang yang sedang mengajarkan kita untuk memerangi atau menang atas masalah bukan orang yang tanpa masalah, tapi orang yang mampu mengelolanya dengan baik. Yang mereka melihat bahwa masalah yang datang itu sebagai sarana, sebagai sebuah peluang untuk lebih bersukacita dalam Tuhan. Makanya kalau kita datang ke ibadah perkabungan, kita kuatkan orang yang bersedih. Kita kehilangan, kita merasa ditinggalkan, tapi kita kembali mengingat bahwa yang sudah dipanggil Tuhan di dalam Tuhan, mereka terlebih dahulu menikmati sukacita dengan Tuhan. Teman-teman saya di kantor, kalau lihat atasan saya sama saya ketika ada berita perkabungan, mereka dengan sedihnya terus memanjatkan doa supaya yang meninggal tersebut mendapatkan tempat yang baik, tempat yang layak di sisi Tuhan dan segala macam. Tapi saya dengan atasan saya bilang, ya kita kuatkan keluarganya. Karena di iman kami mengatakan bahwa kalau kamu mau berbuat hal yang terbaik itu semasa dia masih ada. Orang yang mati, orang yang dikuburkan itu sudah tidak bisa diajak jajan. Nggak bisa kita jamu, itu tidak bisa. Kita kasih kebaikan tidak bisa. Nah, makanya kita selagi masih punya kesempatan untuk bertatap muka, bersua dengan orang-orang yang kita kasihi, bangkitkan gairah kita untuk memberi. Bersama dengan mereka kita perlakukan dengan tepat. Karena setiap kita punya limit, kita punya keterbatasan untuk berjumpa, kita punya keterbatasan untuk punya waktu dengan orang-orang tersebut. Sehingga ketika mereka sudah dipanggil, yang bisa kita kuatkan adalah orang-orang yang ditinggalkan, supaya bangkit semangatnya untuk menghadapi kehidupan, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam masalah kehilangan, karena ada kehidupan yang harus dilanjutkan. Masalah silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Janji yang pasti yang dari zaman Abraham sampai sekarang, Tuhan masih ada di situ karena Tuhan tidak hidup dalam lingkup waktu yang sama dengan kita. Dia tidak terbatas dari waktu tersebut. Maka dikatakan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang saat ini sedang kita doakan, yang saat ini sedang kita perjuangkan dan kita pergumulkan, Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Maka Tuhan bilang sama kita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena masalah yang datang menjadi sebuah kesempatan untuk kita melibatkan diri dengan Tuhan. Jangan mempertanyakan, kalau dikatakan jangan tanya kenapa ini terjadi, ya kan? Italah jawaban untuk setiap masalah yang datang. Bahwa kita mau meresponnya dengan sukacita atau kita akan tenggelam, digulung dengan masalah itu sendiri. Betapa banyak orang kehilangan sukacita akhir-akhir ini. Jika melihat hidup yang semakin sulit, itu tidak mengherankan. Tidak mengherankan. Tapi itulah sebenarnya kekeliruan yang seringkali kita buat dalam mencari sukacita. Kita berpikir bahwa sukacita akan otomatis muncul kalau masalahnya hilang. Selama ini sebuah pola pikir kalau kita berpikir, coba masalahku atau hutang-hutangku hilang semua, pasti aku akan bersukacita. Oh, belum tentu. Jadi pola pikir ini yang harus kita rubah. Dan si iblis adalah seorang pencuri yang handal. Dia tahu firman,
Dia bisa menggunakan firman untuk menyerang juga. Kita mengingat di cerita sekolah minggu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya kamu Tuhan kan coba ubah batu jadi roti. Tapi Tuhan bisa mengatakannya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari perkataan Tuhan. Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis, nah iblis pun menggunakan sebuah kutipan firman untuk membuat kita ragu juga, membuat kita bertanya-tanya juga. Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi kepala bukan ekor, kenapa kamu sampai sekarang masih mengekor? Itu bisa digunakan. Nah makanya berita yang buruknya adalah kalau kita kalah tekun membaca firman Tuhan dan tidak mengimani firman tersebut, kita sudah kalah jauh langkahnya dari si iblis. Karena dia lebih hafal kutipan itu daripada kita yang mungkin jarang sekali baca firman. Maka perbedaannya ketika iblis tahu firman, dia bukan jadi pelaku firman. Sekarang kalau kita sedang duduk diam mendengarkan seperti ini, adakah respon hati kita untuk menjadi pelaku firman? Mas Didi enak ngomong seperti ini, Pak Hosea enak ngomong seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini. Kita selalu punya reasoning atau punya sebuah rasionalisasi untuk membuat orang lain tampak lebih aman dibanding kita, tampak lebih secure daripada kita. Tapi Tuhan tidak ingin kita menggunakan banyak alasan apa yang dilihat orang. Tapi Tuhan menantang setiap hati kita. Kalau di hadapanmu ini ada masalah, akankah kita bersuka cita atau kita akan mengutuki Tuhan kita? Kok seperti ini Tuhan dan segala macam. Maka Tuhan mengasihi setiap kita, mengizinkan ada sebuah trial, ada sebuah ujian, ada sebuah ulangan untuk kita bisa bersuka cita. Kita percaya masalah yang datang untuk mendewasakan kita, membuat kita mampu melihat ada karya Tuhan yang bersama dengan kita. Saat kita menghadapi masalah, pertimbangkan, pikirkan sebagai sebuah keberuntungan, kebahagiaan dan sukacita. Bahkan dikatakan bahwa beruntunglah kita ketika kita saat ini sedang menghadapi sebuah problem dan masalah. Karena kita sendiri adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh sukacita, bahkan di tengah keadaan sulit. Kalau WL bertanya, ada sukacita? Kita mungkin diam, tertegun. Apakah kita dipaksa? Mbak Fani tadi, ada sukacita? Kita yang menjawab haleluya. Itu bagi WL itu tekanan tersendiri ya kan. Kita dianggap nanti ada beberapa ceramah bilang WL-nya seperti itu nanti membuat seakan-akan WL tidak punya sebuah empati kalau semua jemaat harus sukacita. Ada sukacita, mau bilang diem dikira nanti punya masalah kelihatan, mau bilang haleluya gitu tapi hatinya hancur lebur ya kan. Maka ini firman yang akan membuat kita sadar. Kalau WL bertanya ada sukacita, kita harus langsung memprogram otak dan hati kita. Kita ingat, oh Tuhan memang menyuruh kita bersukacita sekalipun hati kita hancur. Ada sukacita? Ada. Saya cari dulu ya. Oh ada. Saya sampai sekarang duduk bisa menjawab WL itu sukacita. Banyak orang yang ketika kita tanya ada sukacita tapi dia terbaring di ICU ya dia nggak bisa jawab. Ada sukacita Pak? Masih diselang ventilator tidak bisa. Makanya kalau kita ditanya oleh WL ada sukacita, cari, pikirkan dalam benak kita, hati kita. Ada alasan kita bersukacita apa? Alasan yang paling mudah, Tuhan. Tuhan sampai detik ini. Sekalipun mungkin saldo deposito kita terkuras habis ya kan. Belum gajian, itu bukan hal yang mencengkeram sukacita kita. Kita bisa bilang, ada. Nah ini saya di sini tuh karena saya sukacita Mas Didi. Jadi tidak usah baper. Kalau WL tanya ada sukacita, dia nggak tahu motor saya habis dicuri orang dan segala macam. Nah, itu tidak penting sekarang. Yang penting ketika kita hadir bersama-sama di tempat ini atau saat ini sedang mengikuti tayangan ini, kalau Tuhan tanya, ada sukacita. Kita bisa bilang dengan mantap, ada. Kenapa? Karena sukacita sama dengan masalah.
Setiap kita percaya kita semua punya masalah, berarti itu adalah peluang kita bersukacita. Ya kan, mudah sekali. Ada yang enggak punya masalah? Saya bisa jadi masalah Anda. Kata-kata anak zaman sekarang, biar silaturahmi tidak terputus, boleh pinjam 100. Mau minjemi saya tinggal 50.000 ya kan. Masalah ini. Di ilmu psikologi yang pernah saya pelajari, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya terlalu tinggi, kenyataannya tidak sesuai, jadi masalah. Sering berargumentasi dengan anak, harusnya kamu itu kerja kayak orang ini dan segala macam. Harusnya saya juga nggak punya orang tua kayak kamu, gitu. Semua jadi masalah. Nah, ini tantangan untuk setiap kita melihat dari kacamata yang berbeda. Yang saat ini bertekun di ruangan ibadah ini, jangan simpan firman ini dalam hati. Ada tantangan untuk men-sharingkan setiap sukacita yang kita dapat, setiap masalah yang kita punya, itu jadi sukacita, itu terkonversi, itu bisa diubahkan menjadi sebuah hal yang membuat hati kita benar-benar sukacita. Firman Tuhan sendiri berkata, kalau WL tanya ya, ini WL-nya tidak menyentuh, firman Tuhannya tidak membuat saya tersentuh. Nah, kita kembali lagi, hanya karena WL bertanya atau WL memilih lagu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sukacita kita goncang. Harusnya milihnya yang ini. Tuhan berkata, jangan terikat dengan situasi hanya untuk bersukacita. Firman Tuhan berkata, let it be all joy. Biarkanlah itu semua menjadi sukacita. Nah, hari ini bukannya masalah kita pandang sebagai sukacita, malah justru seringnya masalah jadi pencuri sukacita kita atau merampas sukacita. Apa saja yang sering merampas sukacita kita? Yang pertama, saya menulis ada 2 bagian yang membuat kita seringkali hilang sukacitanya. Yang pertama, penyakit hati. Hati itu bisa sakit. Hati itu bisa serik. Hati itu bisa terluka. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati terkadang itu sulit. Orang tidak ada yang pernah tahu berapa orang yang kita rasakan, kita dendam atau kita merasa tidak senang dengan orang tersebut karena perlakuan di masa lalu. Di antara manusia lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin bereskan penyakit hati ini. Mari kita buka di 1 Samuel 18 ayat 7. Tokoh pertama jadi contoh, si Saul, Raja Saul. Nah, ini kejadian setelah perang dengan Goliat, saya akan bacakan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Akhirnya timbullah ayat berikutnya, hatinya panas. Kan hatinya panas. Dia tidak terima. Bermula dari sukacita. Kok tahu kalau sukacita? Ketika Daud ke medan pertempuran dan bisa menghabisi Goliat, bangsa Israel itu bersorak-sorai. Wah, hebat sekali, tidak menyangka ternyata kita diluputkan dari manusia raksasa itu dan kita menang. Bangsa Israelnya bersukacita. Di situ pun ada Daud. Daud mungkin juga kaget. Sampai tanya, anak siapa itu? Suruh kemari, tanya-tanya, diwawancarai. Kamu tuh siapa? Kok bisa mengalahkan dan segala macam. Oh iya Tuhan, dan segala macam, ada ceritanya sekolah minggu itu. Diajak ke istana, main musik dan segala macam. Tapi karena situasi di luar mengatakan ada nyanyian, Daud mengalahkan, berlaksa-laksa, si Saul cuma beribu-ribu. Muncullah perasaan iri, ada penyakit. Apakah saya tidak pernah merasakan? Oh, saya sering merasakan. Kan kadang sering membandingkan seperti ini. Coba kalau saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini, peluang saya untuk membuat seperti ini jauh lebih besar dan segala macam. Alasan-alasan itu yang membuat kita akhirnya, satu angkatan saya sudah ada yang membuat kafe di Semarang. Satu angkatan saya ada yang melakukan gebrakan besar seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau kita mengizinkan alasan tersebut masuk dan menguasai hati kita, ya jadilah penyakit hati ini muncul. Jadi sebuah hal yang menggerogoti sukacita kita. Sehingga kita kalau mau melakukan sesuatu dengan ikhlas,
dengan tulus jadi tidak bisa karena ada penyakit hatinya. Ada iritasi dalam hati kita, sariawan di hati kita bahwa melihat orang lain terberkati lebih, itu yang membuat kita jadi pribadi yang akhirnya dirampas sukacitanya. Kok bisa ya orang itu padahal lebih pintar saya, lebih cak-cak saya dan segala macam. Akhirnya alasan-alasan dikumpulkan, rasa sakit itu dikumpulkan, dinikmati, akhirnya membentuk pribadi kita. Bukan diperbaharui oleh karena buah roh, tapi diperbaharui oleh penyakit hati. Tokoh yang kedua, Kejadian 4 ayat 5, sama masih penyakit hati juga. Dialah Kain ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di sekolah minggu sering diceritakan, oh Kain memberikan persembahan yang buruk. Ternyata kalau di Alkitab tidak dituliskan buruknya seperti apa. Hanya di Habil dikatakan dia memberikan persembahan yang terbaik. Akhirnya Tuhan mengindahkan. Kalau di etika bisnis atau ilmu bisnis yang diajarkan atasan saya, melakukan sebuah tindakan yang sama jangan berharap hasilnya beda. Nah ini sudah kelihatannya tindakannya berbeda, hasilnya ya tidak mungkin sama. Yang Kain membawa persembahan dari pertaniannya, dibakarnya, lalu si Habil datang memberikan persembahan yang terbaik yang dia miliki. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah pembedaan. Ada sebuah pembedaan bukan karena Tuhan tidak adil, karena Tuhan melihat ada sesuatu hal yang lebih di situ. Lebih baik, mungkin lebih khusus bagi dia dan segala macam. Persembahan diterima, si Kain mengkomparasi, dibandingkan, lah punya adikku kenapa kok diterima, punya saya tidak. Timbullah dengki dan iri tadi. Tidak merefleksikan apa yang dipersembahkan, tapi dia lebih melihat hasil yang ditunjukkan. Tuhan tidak adil, sama-sama ngasih kok hasilnya beda dan segala macam. Terjadilah pembunuhan. Bahkan ketika ditanya adikmu mana, jawabnya sembarangan. Berarti dari pertama memang pribadi yang mau mempersembahkannya itu yang dinilai oleh Tuhan yang tidak baik. Nah maka para jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau melihat kalau memang ada sebuah hal yang berbeda di kalangan anak Tuhan seperti ini, jangan tanya sama Tuhan kok kenapa aku dibedakan, bukan masalahnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Itu adalah poin penting yang harus kita tanyakan pada diri kita. Dan nanti hasilnya bukan berarti dikomparasi dengan orang lain yang menurut kita lebih terberkati, tapi dari kita yang lalu. Kita sudah bertumbuh tidak? Kita sudah menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan tidak? Ternyata persembahan yang diterima itu akhirnya kembali pada kita. Dengan memberi itu sebenarnya kita malah dilimpahkan. Sukacitanya dilimpahkan, kasihnya semakin dilimpahkan. Penyakit ini sangat dekat dengan hidup kita, membanding-bandingkan, membuat iri dan segala macam. Maka itu yang merampas sukacita. Bagian kedua, saat ini kita dibanding-bandingkan, nah muncul sakit hati, akhirnya mudah terhilang sukacitanya. Sama-sama kerja 8 jam, kenapa yang naik jabatan dia? Sama-sama kerja 8 jam, kenapa yang mendapatkan kompensasi lebih besar dia? Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Nah, hidupnya habis untuk membandingkan, sehingga lupa untuk memberikan yang terbaik, versi kita sendiri. Bagian kedua, sukacita sering dirampas berasal dari kekeliruan kita meletakkan sumber sukacita kita. Kita salah menempatkan atau salah menumpukan sukacita kita. Kalau sukacita kita taruh ke harta kekayaan yang bisa habis, ya maka sukacita kita pun mudah dirampas dan mudah habis. Tapi kalau kita meletakkan sukacita dengan tepat kepada sumber yang tepat, maka jenis sukacitanya berbeda. Sukacita kita taruhkan pada manusia, manusia mengecewakan, kita kecewa. Sukacita kita taruhkan kepada sebuah jabatan, jabatannya habis, kita dilengserkan, sukacitanya hilang. Sukacita kita taruhkan kepada sebuah pencapaian studi, dan saat ada yang lebih baik dibanding kita saat kita berstudi,
hancurlah harapan kita. Kok dia lebih bagus ya? Segala macam. Menumpukan sukacita pada pribadi atau situasi yang salah menghasilkan sebuah sukacita yang salah dan mudah hilang. Mazmur 33 ayat 21, boleh dibantu Kak Vincent? Ya, karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Meletakkan sumber sukacita kepada dia yang huruf besar, kepada namanya kita percaya. Jadi kalau kita mempercayakan pada pribadi yang tepat, setahu saya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan dia. Yang sering mengecewakan kita itu harapan kita kepada manusia lainnya, kepada situasi yang tidak kekal. Jadi ketika ada masalah, sukacitanya ditaruh pada tempat yang salah, menghasilkan sebuah kekecewaan dan dirampas bahagianya. Kamu anak saya besarkan sampai sekolah tinggi-tinggi, ternyata kamu tidak pinter sama orang tua dan segala macam, akhirnya kecewa. Hal ini pembicaraan yang sering terjadi kalau orang tua ingin menagih janji anaknya atau merasa menginvestasikan sesuatu pada anaknya. Kamu harus berbakti dan segala macam. Sukacitanya ditaruh pada generasi berikutnya, bukan kepada Allahnya. Di firman Allah yang hidup, di terjemahannya dikatakan, tidak mengherankan kalau kita berbahagia. Tidak mengherankan kalau kita bahagia di dalam Tuhan, karena kita mempercayakan diri kita kepadanya. Kita percaya akan namanya yang kudus. Tidak heran kalau kita bisa sukacita terus. Jadi jangan kaget kalau ada lihat orang yang kelihatannya punya masalah masih bisa prengas, pecengis gitu kan. Kayak orang tidak punya beban, ya karena dia tahu dia harus menaruhkan sukacita pada pribadi yang tepat. Kepada siapa? Kepada dia. Tidak heran dia bisa bahagia karena dia meletakkan sumber kebahagiaannya pada Tuhan. Penyakit yang kedua selain penyakit mental adalah memberikan sukacita kita sumbernya pada sumber yang tidak tepat. Sadarilah bahwa beban kehidupan selalu datang dan silih berganti. Ini sebuah konsep. Kita tidak bisa mengubah keadaan yang setiap waktu pasti ada masalah. Dagang aja bisa pasang surut, bisa omset, bisa gulung tikar, bisa membuat perusahaan yang baru, itu wajar. Situasi yang sangat-sangat wajar terjadi, silih berganti. Kadang pegang uang, kadang tidak, kadang pegang banyak, kadang banyak banget, ya kan, ada perbedaan. Kadang laku, kadang tidak. Keadaan seperti ini tidak akan berubah, silih berganti. Maka kita harus menerima keadaan. Situasi tidak bisa kita ubah, tapi respon hati kita pada Tuhan selalu bisa diubah. Life is hard and it always be, ya kan. Hidup itu berat dan akan seperti itu. Anak kecil buka mata aja, tadi anak saya, ayo ke gereja, masih mau tidur 5 menit lagi, 5 menit lagi. Harus buka mata, mau mandi dulu, mau minta air hangat atau air dingin, masalah. Pengennya masih tidur. Nah, kita yang orang tua apalagi. Besok anaknya mau kuliah, mintanya ke luar negeri. Besok lagi cucunya mau keluar angkasa, segala macam. Selalu ada pernyataan-pernyataan yang membuat kita harus berpikir, wah, besok anak saya mau menikah, nanti biayanya dapat dari mana dan segala macam. Akhirnya tergulung seperti itu. Bagian terakhirnya ya. Tapi kabar baiknya, Tuhan mengerti kesulitan itu. Dari zaman dulu, sekarang, besok, Tuhan mengerti kesulitan itu. Dia mendengar semua teriakan, rintihan, seruan, keluh kesah kita, dan dia sangat peduli itu semua. Dia dengar, dia tahu, dia rasakan. Dia bukan Tuhan yang dari jauh. Dia Tuhan yang menjadi manusia yang merasakan bagaimana dihina, ditinggalkan, dikhianati, bagaimana cintanya tak terbalaskan. Dia merasakan itu semua. Dia tahu kesulitan kita. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Ini bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, datang aja kepadaku kamu yang lelah, yang merasakan bebannya berat. Datang aja, aku akan menyegarkan kamu. Kuncinya apa?
supaya sukacita kita dirampas. Datang, marilah kepadaku. Biarkan seperti anak kecil, datangkan kemari. Seringkali semakin banyak masalah, beban kita berat, kita menjauh. Tunggu dulu Tuhan, saya selesaikan dulu baru ke gereja. Tunggu dulu Tuhan, saya selesaikan semuanya dulu sehingga saya bisa dengan lega menyembah Tuhan. Marilah datang, melekat, hidup bersama, dan merasakan sukacita walaupun berat. Merasakan sebuah masalah yang akan dikonversi menjadi kebahagiaan. Apakah bisa? Bisa, Tuhan sendiri mengatakan bisa. Marilah kita memandang bahwa setiap masalah adalah kesempatan, opportunity untuk kita berkembang, untuk kita bisa naik kelas, untuk bisa kita tahan uji, untuk kita bisa tabah dan tekun sehingga iman kita terproses dengan baik dan menjadi berkat untuk setiap orang yang kita temui. Amin. Saya undang untuk WL Singer untuk bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, mari kita bangkit berdiri. Yesus, kita katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji,
Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan, itu yang terpenting, itu yang kami mau Tuhan. Oh, kami mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima sembah kami, terima pujian kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab Engkau panggil kami dari padang gurun bukan untuk menjadi penguasa Tuhan. Engkau panggil kami di padang gurun menuju terang yang ajaib untuk menyembah Tuhan, untuk mendirikan mezbah Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, untuk memberikan korban bakaran kami Tuhan. Kami tahu jika Kau berikan kami kesempatan untuk dihargai, dihormati, mendapatkan hal yang baik yang dipandang dunia, itu semua kami lihat anak itu anugerah dari Tuhan. Maka Tuhan, kami rindu untuk kami mengingat kembali tugas utama kami adalah menjadi penyembah yang benar. Menyembah Tuhan lewat hidup kami, lewat pekerjaan kami, lewat studi kami, lewat hubungan keluarga kami. Maka kami rindu mempersembahkan setiap detail kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup. Menjadi persembahan yang diterima Tuhan, bukan diabaikan Tuhan. Membawa persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan, bukan apa yang seadanya, tapi seluruh yang ada kami bisa berikan Tuhan. Kami bersyukur, dan firman-Mu mengatakan bersukacitalah kamu yang menghadapi masalah. Bersukacitalah. Karena masalah itu membuat kita tabah dan tahan uji, yang membuat iman kita semakin tumbuh besar, bisa melihat Kristus yang beracara dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu di Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan, sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Kami rindu memegang janji dan menikmati janji Allah. Masukkan kami pada bilangan orang yang berbahagia ketika kami menghadapi masalah. Hati kami hancur, tapi kami kembali diubahkan, melihat bahwa trouble, ujian, ulangan dalam hidup kami mendewasakan iman kami Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami Tuhan, dari berkat Maha Tinggi, dari tempat Maha Tinggi menguatkan hati kami, jiwa kami, roh kami, untuk kami menghadapi ujian dalam kehidupan, sehingga janji yang Tuhan sediakan kami imani dan kami nikmati setiap saat. Kami bersyukur firman-Mu boleh berhenti saat ini, renungan kami boleh berakhir, tapi kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami, mengingatkan kami, membuat kami maju, membuat kami bersukacita. Jangan biarkan sukacita kami dirampas dunia, tapi sukacita yang dari surga, yang kami letakkan di bawah kaki Kristus, membuat kami mampu percaya dan mengimani janji-Mu setiap hari. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Evan. Kita akan menyimak pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Didi Cahyo Kartiko. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dengan pembicara
Bapak Pendeta Usia Edition. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan berikut warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan ikutilah ibadah Praise and Worship Jumat 1 Desember 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rapat Natal akan diadakan pada Minggu 10 Desember 2023. Setelah ibadah, diharapkan semua panitia Natal dapat hadir. Untuk WBI yang sudah mendaftar Natal bersama WBI Korwil, jangan lupa Jumat 1 Desember 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat di GBI Crown Palace. Berangkat masing-masing dan pulangnya akan disediakan mobil gereja untuk yang minta diantar. Ini ada pengumuman. Hadirilah perayaan Natal Christoperus Senin 4 Desember 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Petra Community Church, Jalan MT Haryono nomor 844 sampai 846 Semarang. Ada pengumuman untuk perayaan Natal bersama sekota. Hadirilah perayaan Natal bersama gereja-gereja sekota Semarang 2023, Jumat 18 Desember 2023, 15 Desember 2023, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Holy Stadium JKI Injil Kerajaan, Komplek Grand Marina, Semarang. Bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal, bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan. Demikian pengumuman, saya persilahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian. Pagi ini kami percaya Engkau hadir di tengah kami, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami berharap jangan sampai sukacita kami dirampas dan hilang, karena kami mau belajar meletakkan segenap sukacita dan pengharapan kami hanya kepadamu. Sebab ketika kami dalam kesesakan, saat kami berseru, Engkau meluputkan kami dan Engkau memberi kemenangan buat kami, sehingga kami menang atas masalah kami dan terus memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Didi yang sudah membagikan firman Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati keluarga, anak-anak semua. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini dalam ibadah onsite maupun sebentar petang yang mengikuti ibadah online di rumah.
Tuhan terus berkati sehingga sukacita kami terus melimpah dalam setiap langkah hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan membuka jalan bagi yang tiada jalan, sebab dalam Tuhan selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa kami. Biarlah Tuhan terus berkati setiap suku-suku bangsa dimanapun di seluruh Nusantara boleh mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bawa doa untuk Pilpres tahun depan yang sudah semakin dekat, yang terbaik yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, sehingga Indonesia semakin penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan, mewarisi kerajaannya yang kekal, dan persekutuannya yang intim terus menyertai, memberkati kita sekalian. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Pagi ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.